تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام باركني الله وإياكم usikum wa iyaya bitaqwallahi azza wa jal faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan, tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah limpahan karunia yang dianugerahkan kepada kita tanpa henti selama hayat masih di kandung badan. Selama itu Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan nikmat kepada kita yang begitu banyak. Di antaranya dari sekian banyak umat manusia yang pernah ada di atas permukaan bumi, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita al-Islam. Dan dari sekian banyak orang yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada dia al-Islam, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita termasuk orang-orang yang tegar di atas sunnah. Karena tidaklah Islam itu dijalankan kecuali dengan sunnah. Sebagaimana perkataan Imam Al-Barbahari rahimahullah, al-Islam huwa sunnah was sunnatu hiyal Islam wa la taqumu ahaduhuma illa bil akhar. Islam itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam itu dijalankan, ditegakkan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa dijalankan itu di dalam Islam. Dan tidaklah akan bisa tegak salah satu di antara keduanya kecuali satu dengan yang lainnya, saling mendukung. Islam itu dengan sunnah, sunnah itu di dalam Islam. Demikian pula rasa syukur kita yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah tegarnya kita di atas sunnah, Allah Subhanahu wa taala pun menganugerahkan kepada kita untuk tegar di atas panji-panji tauhid. Karena tidak banyak orang-orang yang tegar di atas sunnah kemudian mereka senantiasa di atas rel-rel tauhid. Ada yang melaksanakannya di atas sunnah tetapi penuh dengan riya dan sum'ah. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah tegar di atas tauhid bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Demikian pula salawat dan salam terus kita panjatkan untuk Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita
al-Islam 1400 tahun yang lalu. Kemudian telah mengajarkan kepada kita sunnah-sunnahnya dan telah menitipkan kepada kita panji-panji tauhid dengan cara yang luar biasa, dengan tetesan darah, keringat dan air mata. Beliau harus bermalam di sebuah gua bersama Abu Bakar As-Siddiq, rela untuk menyampaikan ini kepada kita semua dalam rangka agar panji-panji tauhid ini sampai ke seluruh alam. Di bawah ancaman kepala beliau dengan 100 ekor unta, beliau harus bersembunyi di sebuah gua, dan dalam keadaan panas yang terik yang semua orang tidak berani keluar rumah, beliau dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq harus keluar dari gua, kemudian menuju Madinah yang jaraknya 400 km. Harus berjalan kaki di bawah terik matahari pindah ke Madinah, di mana para sahabat yang menunggu beliau di Madinah juga dalam keadaan tidak berani keluar karena saking panasnya. Mereka telah menunggu pagi harinya sampai kemudian dalam keadaan panas mereka satu persatu kembali ke rumah mereka masing-masing dalam keadaan Nabi sedang berjalan kaki di bawah terik matahari menuju Madinah. Kemudian ada seorang Yahudi yang kemudian naik di atas sebuah tempat yang tinggi mencari penghidupan, melihat dari jauh di dalam remang-remang fata morgana, melihat sosok Nabi SAW berjalan kaki di bawah terik matahari. Itu Nabi kita, ihwati fillah. Maka jangan bosan-bosan, jangan pelit-pelit berselawat kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ihwati fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita berada di masa-masa pergantian tahun Hijriyah. Di bulan pertama, di bulan Hijriyah, bulan Muharram, bulan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara bulan-bulan haram. Yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-sanatu 12 syahran minha 4 hurum. Setahun itu ada 12 bulan. 4 bulan diantaranya adalah bulan-bulan haram. Maka beliau menyebutkan 4 bulan tersebut, 3 diantaranya berturut-turut yang sudah kita lewati. 2 bulan sebelumnya Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Kemudian sekarang berada di dalam bulan Muharram. Kemudian 1 bulannya adalah bulan Rajab yang terletak di antara bulan Jumadil Akhir dengan Sya'ban. Ihwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Seakan-akan 1 tahun yang telah lewat dengan berbagai macam dosa dan kesalahan, Allah Subhanahu wa ta'ala tawarkan hari ini, di hari yang ke-10 di bulan Muharram. Allah Subhanahu wa ta'ala menawarkan kepada kita 1 momen yang mana Rasulullah SAW berdoa ketika kita menjalankan amal ibadah puasa di hari ini. Rasulullah SAW mengharap dosa-dosa kita diampuni 1 tahun yang telah lewat. Beliau SAW pernah bersabda bahwasanya siyamu yaumi Arafah, siyamu yaumi Asyura, berpuasa di hari Asyura, hari yang ke-10 di bulan Muharram, sebagaimana hari ini kita berada di atasnya. Ahtasibu 'ala Allah, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ayyukaffira sannata qablahu allati qablahu. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika kita menjalankan puasa di hari ini, di hari yang ke-10 di bulan Muharram, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang telah lewat. 1 tahun yang telah lewat. Dosa-dosa kecil kita yang 1 tahun telah lewat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka tahun ini dengan hari yang ke-10 di bulan Muharram sebagai sebuah gerbang yang sebelumnya dengan penuh dosa dan kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-10-nya di awal tahun baru Hijriyah. Agar kemudian kita menata dan berjalan di tahun depannya seakan-akan tanpa dosa dan kesalahan, tentunya dari dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar dibutuhkan kepada taubatan dengan taubatan nasuha. Dosa-dosa kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasa kita yang telah
kita lakukan dengan berbagai macam bentuk dosa dan kesalahan 1 tahun yang telah lewat. Maka oleh karena itu di antara panji-panji tauhid, bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan, adalah menjalankan apa yang menjadi wahana-wahana, wasilah-wasilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan tawarkan kepada kita untuk kita jalani sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Banyak tawaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk membuktikan bahwasanya benarnya panji tauhid yang telah kita bawa. Di bulan yang telah lalu, di bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ditawarkan kepada kita, di antaranya di sana ada puasa Arafah, dan alhamdulillah kita telah menjalaninya. Kemudian di bulan yang ini, di hari yang ke-10, Allah tawarkan kepada kita amaliyah pula, agar orang-orang yang tegar di atas tauhid menunjukkan kepada Allah pengabdiannya. Bahwasanya panji-panji tauhid bukan hanya sekedar sebuah ilmu, tapi dia adalah bukti nyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja sekedar amal-amaliyah yang ditunjukkan kepada amaliyah wajib, tapi Allah Subhanahu wa taala juga tawarkan kepada kita amaliyah yang mustahab. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bukan persoalan dihapuskannya dosa setahun yang telah lalu, tapi para sahabat ketika mendengar kata perintah, mereka tidak menanyakan ini wajib apa sunnah. Ketika mendengar kata larangan dari Rasulullah SAW, mereka tidak bertanya ini haram ataukah makruh. Ketika ada perintah, mereka tegar di atasnya. Ketika ada larangan, mereka menjauhinya. Karena yang mereka hadapi adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna ketakwaan. Ketika ada perintah dijalankan dengan sepenuh hati, ketika ada larangan ditinggalkan juga dengan sepenuh hati. Dan itulah sosok ahlu tauhid sebagaimana gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah perumpamaan di dalam Al-Qur'an, surat Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kalian perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah perumpamaan kalimat thayyibah, kalimat tauhid yang ada pada diri seseorang itu laksana sebuah pohon yang baik, perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskanlah di situ ciri pohon yang baik itu, kata Allah Subhanahu wa taala, yang pertama asluha tsabitun, yang kedua wa far'uha fis sama', kemudian yang ketiga tu'ti ukulaha kullahinin biidni rabbiha. 3 ciri sebuah perumpamaan pohon yang baik, dan demikianlah sosok muwahhid sejati di atas permukaan bumi. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala asluha tsabitun. Pohon yang baik itu akarnya tertancap kuat di dalam perut bumi. Maka sosok ahlu tauhid, keyakinannya tentang Allah, keyakinannya tentang cabang-cabang keimanan tertancap kuat di dalam jiwa dan hati sanubarinya, sehingga tidak tergoyahkan oleh godaan dan gangguan akhir zaman apapun bentuknya. Dialah sosok ahlu tauhid, tegar di atas Islam, tegar di atas sunnah, tegar di atas amaliyah, yang wajibnya yang sunnahnya. Karena dia punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan yang sangat kuat. Dia tidak merasa rugi dengan amal-amal soleh, dan dia tidak merasa kecil hati dengan pengabdiannya, karena dia tahu, dia tancap dalam dadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan balasannya, besar atau kecilnya. Dia meyakini dengan seyakin-yakinnya tentang Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam pandangan kasat mata manusia tidak pernah kemudian kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi dia kokoh pendirian bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Baik secara fitrah dia meyakininya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, kata Allah Subhanahu wa taala sebelum kita lahir. Bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jiwa kita sebelum lahir mengatakan bala syahidna, betul engkau adalah Tuhan kami dan kami yang menjadi saksi. Persaksian jiwa kita sebelum terlahir kemudian kita bawa sebagai sebuah fitrah,
Maka ketika fitrah itu belum tergeser, maka keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan selalu tegar. Namun keyakinan itu mulai tergeser ketika berbagai cobaan, berbagai fikrah, berbagai pandangan hadir dalam hati dan sanubari kita. Itulah makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap jiwa itu terlahir dalam keadaan fitrah, suci, membawa kesaksian bahwa dia meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Fa abawahu ayyuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi. Namun kedua orang tualah yang kemudian dia merubah fitrahnya menjadi seorang Yahudi, menjadi seorang Nasrani, menjadi seorang Majusi. Fitrahnya telah tergadaikan dengan berbagai macam persoalan dunia. Sehingga walaupun dalam benaknya meyakini tentang keberadaan Allah, tetapi konsekuensi keyakinannya dia tidak jalani. Dia tahu adanya Allah, tapi dia tidak menyembah Allah dengan penyembahan yang sebenarnya. Maka ihwati fillah rahimani wa rahimakumullah, panji-panji tauhid kita tegar meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Dengan meyakini keberadaan Allah, maka konsekuensi keyakinan yang lain tentang Allah itu pasti akan mengikutinya. Allah sebagai satu-satunya Tuhan, Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya ilah, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna akan terpatri dalam jiwa kita sehingga hati-hati dalam melangkah. Itulah panji tauhid yang pertama, ciri yang pertama sebagai pohon yang baik, yakni akarnya tertancap kuat di dalam perut bumi. Kemudian yang kedua, ciri pohon yang baik itu kata Allah Subhanahu wa taala, yakni wa far'uha fis sama'. Cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit. Pohon yang baik kita lihat cabang-cabangnya akan menjulang tinggi ke langit. Dalam artian sosok muwahhid sejati dalam kehidupannya. Amaliyahnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naik ke langit yang ketujuh kemudian diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cabangnya bermacam-macam, cabangnya banyak, tidak satu dan dua. Demikian pula seorang mukmin sejati, dia berupaya menaikkan amal solehnya ke langit, diterima di sisi Allah dengan banyak macam amal soleh. Tidak menghususkan diri kepada perkara-perkara yang wajib. Tetapi ketika ada wahana, ketika ada wasilah yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan, maka dia tidak pernah surut dan tidak pernah kendor. Termasuk Allah tawarkan hari ini, hari yang ke-10 di bulan Muharram, untuk kemudian kita berpuasa, yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Kalaupun luput tahun ini, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipanjangkan tahun depan, agar kemudian kita bisa menunjukkan kepada Allah bahwa panji-panji tauhid ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada pada diri-diri kita. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, Bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan, ciri pohon yang baik yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, tu'ti ukulaha kullahinin biidni rabbiha. Dan setiap datang musim panen, buah yang baik itu akan memberikan buah, pohon yang baik itu akan memberikan buah yang baik, hasil panen yang bagus. Maka demikian pula sosok muwahhid sejati. Ketika datang berbagai persoalan dalam hidupnya, ketika datang musibah, maka dia bersabar. Sabar itu adalah buahnya. Sabar itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan kekokohan jiwanya, dengan amal-amal solehnya. Allah Subhanahu wa taala ketika datangkan musibah kepada dia, maka dia berbuah manis dengan kesabaran. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia anugerah nikmat, tidak membuat dia congkak dan sombong, karena dia adalah orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan hal itu kepada Allah, bukan kepada kemampuannya. Demikian pula ketika datang persoalan-persoalan yang mengharuskan dia tidak sengaja maupun sengaja jatuh kepada dosa dan kemaksiatan, maka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah buahnya pohon yang baik, buah ahlu tauhid, buah panji-panji tauhid yang memang kita nyatakan bahwasanya bukan berarti kita bebas dari dosa dan kesalahan, bebas daripada kelalaian. Tetapi ketika terjerumus ke kelalaian, meninggalkan kewajiban, meninggalkan yang sunnah, jatuh kepada dosa dan kemaksiatan, digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله إن الله هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلام عليه wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan, sebelum kita akhiri, kita simpulkan bahwasanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya menjadi orang yang tegar di atas panji-panji tauhid yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dititipkan kepada kita 1400 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah pun kita telah mengenalnya panji-panji itu. Tinggal kemudian kita jalani dan kita pertahankan panji-panji yang ada pada diri kita. Dan di antara bentuknya kita adalah orang yang paling bersemangat di dalam menjalani sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hari yang ke-10 di bulan Muharram ada puasa Asyura. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah dan beliau melihat ada orang Yahudi berpuasa di Madinah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, kenapa kalian berpuasa? Orang Yahudi mengatakan bahwasanya hari ini adalah hari bahagia. Karena di hari inilah Bani Israel diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun, sehingga Nabi Musa alaihissalatu wassalam berpuasa karena rasa syukurnya kepada Allah diselamatkannya Bani Israel dari kejaran Firaun, yang mana Firaun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Musa berpuasa hari ini, kami pun orang-orang Yahudi mengatakan berpuasa hari ini. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya dan para sahabatku yang lebih berhak untuk mengikuti sunnahnya Nabi Musa. Beliau berpuasa hari itu dan menyuruh para sahabatnya berpuasa. Apakah kita lebih menunjukkan tauhid kita kepada Allah ketimbang orang-orang Yahudi dahulu mengikuti sunnah Nabi Musa alaihissalatu wassalam? Ataukah kita kemudian mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah memerintahkan puasa ini 1400 tahun yang lalu? Tidak kita kenal wajib dan sunnahnya, ini perintah Nabi dan kita ingin mengikuti sunnah dan tradisi beliau sallallahu alaihi wasallam. Itulah panji tauhid yang sebenarnya dan kita berusaha berada di atasnya. Walaupun kita hidup di akhir zaman dengan penuh berbagai cobaan, ujian keimanan, kita tidak sebagaimana hidup di zaman para sahabat. Tapi ada satu nasihat dalam bentuk syair dikatakan oleh para ulama. Dia mengatakan bahwasanya walaupun kaki berpijak di bumi, tapi cita-cita kita gantung setinggi bintang di langit. Walaupun kita hidup di akhir zaman dengan berbagai bentuk dosa dan kesalahan, tapi kita gantungkan cita-cita surga di hadapan kita setinggi bintang di langit. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Innallaha wa malaikatahu yashalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا من الموحدين واجنبنا وأبناءنا أن نعبد الأصنام. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.